hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rencana yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu Amin Tuhan. jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada Amin. pernah berhenti. Oh rabashikala rabodila rabala rabodila rabaraba. Amin. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah arti yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semua yang mendengarkan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan. Di sore hari ini hambamu akan membawa khotbah tentang garam dan terang dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Di mana ada terang, kegelapan tidak dapat menguasainya. Amin. Di mana ada garam, orang bisa merasakannya. Jika engkau seperti garam, seperti perbuatanmu agar dapat bisa dirasakan orang. Setiap perbuatanmu orang-orang dapat merasakannya. Perhatikan. Setiap pelayananmu, di mana engkau melayani jemaat Tuhan, engkau akan menghasilkan buah-buahnya. Dan jemaat-jemaat yang dilayani merasa diberkati. Dan kehidupannya berubah, bahkan membawa dampak kepada orang yang lain. Bahkan engkau sebagai garam, dari semua perbuatanmu tanpa engkau mengabarkan Injil kepada orang, dapat membuat orang-orang tertarik, ya, dan melihat Kristus ada di dalammu, ya, maka orang itu bertobat dan bersedia mengikuti Tuhan Yesus.
Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terang, terang dunia. Di mana engkau berada, engkau akan menerangi semua kegelapan. Ibarat lampu, jika dinyalakan, banyak orang yang bisa melihat, dan kegelapan sudah sirna. Kegelapan sama halnya dengan setiap roh-roh jahat. Di mana engkau berada, engkau adalah terang. Dan semua roh-roh jahat itu akan pergi dan tidak mau mendekati terang itu. Amin. Sama halnya engkau adalah terang, di mana engkau akan selalu mengabarkan Injil tentang terang itu. Sehingga semua orang yang melihat di dalammu ada terang, maka semua orang akan mempercayaimu. Amin. Ingat, kita masuk cerita tentang Ishak, anak Abraham. Ishak mempunyai istri bernama Ribka, dan Ribka mempunyai anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Esau kesukaannya ialah berburu. Yakub kesukaannya ialah menggembala domba. Walaupun kembar, tapi mereka punya sifat dan kelakuan yang berbeda. Kita lihat ya, apa yang dilakukan dalam perjalanan Yakub dan Esau dan bapaknya Ishak dan ibunya Ribka. Ishak sangat menyayangi Esau karena Esau suka berbulu. Hasil buruannya dibawa pulang ke rumah agar bisa dimakan bersama-sama satu keluarga. Ribka sangat sayang kepada Yakub karena dia mencintai perdamaian. Suatu hari Ribka menguping Ishak sedang berbicara dengan Esau. Esau dimintanya untuk pergi berburu, dan hasil buruannya disuruh bikin makanan yang enak. Dan bawalah makanan yang enak itu kepada Ishak. Ya. Maka Ishak memakan, dan Ishak akan memberkati Esau di hadapan Tuhan sebelum dia mati. Karena Ribka ibunya sangat sayang kepada Yakub melebihi Esau, maka ibunya segera meminta kepada Yakub agar mengambil 2 ekor kambing dan domba, diolahnya menjadi makanan yang enak. Segera berikan kepada bapakmu Ishak. Kalau bapakmu bilang, kamu Esau bilang iya aja. Yakub menuruti apa yang dikatakan ibunya, ya. Dan Ishak memberkati Yakub, ya. Dan Yakub terpilih menjadi nabi bagi Bani Israel. Yakub mempunyai 4 istri dan mempunyai 12 anak. 12 anaknya tersebut menjadi 12 suku di Israel. Istri pertama Yakub bernama Lea. Istri kedua Yakub bernama Rahel. Keduanya merupakan anak Laban, pamannya Yakub. Istri pertama Yakub, Lea, tidak memiliki parasnya secantik adiknya Rahel. Sedangkan istri kedua Yakub bernama Rahel, ia memiliki sikap ceria dan cantik sekali parasnya. Yakub menaruh hati kepada Rahel, bahkan ia rela bekerja 7 tahun agar Yakub bisa mendapatkannya. Pada suatu hari terjadilah pernikahan. Laban justru membawa Lea, bukan membawa Rahel kepada Yakub. Dan Laban menipu Yakub. Demi untuk bisa mendapat pujaan hatinya si Rahel, Laban minta Yakub bekerja 7 tahun lagi. Dan Yakub bersedia bekerja 7 tahun lagi, dan agar bisa mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Haleluya. Lea, istri Yakub yang pertama, memperoleh 6 putra. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Ishak, Zebulon, yang kelak menjadi suku-suku bangsa di Israel. Rahel, istri kedua dari Yakub, memperoleh 2 anak.
yaitu Yusuf dan Benyamin. Bilha, ya, istri Yakub yang ketiga, melahirkan anak, ya. Dan Rahel memberi nama anaknya itu Dan dan Naftali. Naftali adalah istri Yakub yang keempat, ya. Dan diberi nama Gad dan Asher. Amin. Yakub sangat menyayangi Yusuf karena Yusuf dilahirkan Rahel pada masa tuanya. Kita masuk cerita tentang Yusuf, bagaimana roh Tuhan itu bersama Yusuf. Amin. Dikarenakan Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya, Yakub di kehidupan kesehari-hariannya, ya, membuat saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, ya, dan tidak sedikit saudara-saudaranya menganiaya Yusuf, mohon maaf. Maka Tuhan datang dalam mimpi Yusuf, dan Yusuf menafsirkan mimpi itu dan menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa suatu hari saudara-saudaranya akan menyembah dia. Dan makin marahlah saudara-saudaranya Yusuf dan semakin membencinya. Suatu hari Yusuf membuat jubah, ya, jubah kesukaan Yakub, dan Yakub sangat gembira dan makin sayang kepada Yusuf, ya, dan membuat saudara-saudaranya semakin benci dan semakin iri, ya. Mereka saudara-saudaranya itu merencanakan untuk membunuh Yusuf. Suatu hari, ya, saudara-saudaranya mengajak Yusuf berjalan ke gurun pasir menuju ke sumur yang kering. Ya, dia memaksa Yusuf agar dimasukkan ke sumur itu, ya. Karena di sumur itu kering, dia pasti akan kehausan dan kelaparan, dan tentunya dia akan mati, ya. Roh Tuhan datang, ya, menggerakkan kakaknya yang bernama Ruben. Ruben datang menyelamatkan dan mengangkat Yusuf, dan lewatlah sebuah rombongan budak dipimpin oleh orang keturunan Ismail, dan Yusuf diberikan kepada rombongan tersebut agar dijadikan budak di negeri Mesir. Roh Tuhan, perhatikan, roh Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf dibawa kepada salah satu keluarga bangsawan yang bernama Potifar. Roh Tuhan selalu menyertai Yusuf, ya. Di dalam rumah tangga Potifar, ya, Yusuf dipercayai menjadi kepala rumah tangga. Ya, lihat, ya. Suatu hari istri Potifar merayu Yusuf, dan dia memanggil Yusuf untuk masuk ke kamarnya dengan tujuan agar Yusuf bersedia menidurinya. Ya, akan tetapi Yusuf menolak tawaran istri Potifar, dan dia malah lari, ya. Bajunya diambil dan dirobeknya oleh istri Potifar, dan istrinya berteriak, dan terdengarlah satu rumah itu dan sampai ke kuping Potifar. Dan Potifar dengan sangat marahnya, dia segera membawa Yusuf ke dalam penjara para raja-raja. Perhatikan, pertama, roh Tuhan itu selalu bersama Yusuf, ya. Kedua, bersama Yusuf. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Roh Tuhan selalu menyertai Yusuf. Di dalam penjara, ia sangat disayangi oleh kepala penjara. Karena apapun dia rajin, dia jujur, dia sangat dipercaya. Dan bahkan dia menjadi kepala dan menjadi kesayangan kepala penjara, ya. Haleluya, puji Tuhan. Lihat, ya, karena roh Tuhan itu ada sama dia selalu beruntung, ya. Roh Tuhan bersama Yusuf di dalam penjara. Yusuf bertemu dengan dua tahanan, ya. Tahanan itu di Raja Firaun, ya.
satu juru minuman Firaun, dan satu lagi juru pembuat roti untuk Firaun. Kedua orang tersebut bermimpi. Nabi Yusuf bisa mengartikan keduanya. Mimpi pertama yaitu mimpi juru minuman. 3 hari ke depan engkau akan keluar dari penjara dan kembali ke posisimu sebagai tukang juru minuman untuk Raja Firaun. Mimpi kedua yaitu mimpi si tukang juru roti. Maka dalam 3 hari ke depan engkau akan keluar dari penjara, engkau akan dihukum mati. Kedua mimpi tersebut seperti apa yang dikatakan Yusuf, ya, terjadi, ya, 3 hari ke depan, ya, juru minuman itu bebas, ya, dan kembali kepada posisinya, dan juru roti itu 3 hari ke depan dihukum mati, ya. Roh Tuhan selalu bersama Yusuf. Perhatikan, satu hari mimpilah Raja Firaun mengenai mimpi yang sangat aneh, dan dia sangat ingin tahu apa arti dari mimpinya tersebut. Maka dipanggilnya orang-orang pintar dia, ahli-ahli dia, menteri-menteri dia, jenderal-jenderal dia, dan orang-orang pintar yang berada di negeri Mesir. Dan tidak ada satupun jawaban yang memuaskan hati Firaun. Dan teringatlah si juru minuman itu, ya. Dia pernah dipenjara dengan Yusuf dan dia bisa mengartikan mimpinya, ya. Dan dia memberitahukan kepada Raja Firaun. Raja Firaun, bahwa ada orang yang bernama Yusuf, ya, orang Israel itu. Orang itu pernah mengartikan mimpi kami berdua, dan semuanya terjadi. Dan Raja Firaun itu penasaran, segera memanggil Yusuf untuk datang ke istana menghadapi dia. Yusuf dengan siap-siap, dia potong rambut, potong kumisnya, potong jenggotnya, berpakaian rapi, dia mandi dulu yang bersih karena dia mau bertemu dengan raja. Di hadapan raja, ya, Yusuf mulai mengartikan mimpinya. Apa arti mimpi dari Firaun? Pertama, 7 tahun akan terjadi kemakmuran di negeri Mesir. Dan 7 tahun kemudian akan terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Dan sangat puaslah hati Raja Firaun. Dan Firaun segera mengangkat Yusuf untuk menjadi orang yang berkuasa setelah dia. Bisa dikatakan raja kedua setelah Firaun. Diberinya cincin, diberinya jubah, ya, seperti layaknya Firaun, ya. Diberinya tongkat kekuasaan ini dan itu, ya. Sehingga apapun yang dikatakan Yusuf, semua orang di negeri Mesir itu menghormati dan mentaatinya, ya. Lihat apa yang dilakukan Yusuf. 7 tahun pertama ia mengumpulkan bahan makanan, ya, dari seluruh negeri dan seluruh dunia. Maka banyaklah berlimpah-limpah, ya, makanan, ya, dan gandum, ya, di negeri Mesir. Dan mulailah terjadi bencana, ya, kelaparan yang sangat hebat di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Dan sampailah bencana tersebut ke negeri Israel, ya. Haleluya, puji Tuhan. Lihat. Dan ayahnya Yakub mengutus 10 saudara Yusuf untuk pergi ke negeri Mesir untuk membeli makanan dan gandum. Tapi dia tidak mengizinkan Benyamin ikut, ya, karena kalau Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya, jangan-jangan ia akan tertimpa
kecelakaan atau apapun ya, mengakibatkan dia bisa meninggal begini dan begitu, kekhawatiran ayahnya. Ya. Dan sampailah saudara-saudaranya di negeri Mesir dan berhadapan dengan Yusuf. Semua orang yang bertemu dengan Yusuf ya menyembah dia. Bahkan semua saudaranya pun bertemu dengan dia langsung menyembahnya. Ya. Perhatikan. Mimpi Yusuf digenapi. Amin. Yang dimana saudara-saudaranya dia mengartikan mimpi saudara-saudaranya yang membenci dia. Roh Tuhan menyertai dia. Kedua, perhatikan. Dia dibuang di sumur. Roh Tuhan menyertai dia. Menggerakkan Ruben untuk mengeluarkannya dan dibawa ke rumah Potifar. Roh Tuhan mengikutinya lagi. Di rumah Potifar diangkat menjadi kepala rumah tangga. Perhatikan. Di penjara-penjara Roh Tuhan mengikutinya. Ya, dan dia menjadi kepala penjara. Dipercayakan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Ya, sampai Yusuf diangkat menjadi orang yang sangat berkuasa di negeri Mesir setelah Firaun, ya, bisa dikatakan raja kedua, ya. Jadi ini adalah salah satu cerita kisah nabi-nabi di mana Tuhan bersama orang-orang yang benar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kebanyakan orang ya memandang tentang masa lalunya. Dahulu kebanyakan orang-orang tersebut ya bahkan melakukan hal-hal yang negatif, dan orang itu mencoba ya bersosialisasi dengan teman, kerabat, bahkan saudaranya, tapi saudaranya tidak percayakan pertobatannya, bahkan mengutukinya dan menghakiminya. Kasihan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ingat ya, perhatikan ya. Walaupun Yakub berbohong kepada ayahnya Ishak, Yakub tetap berkenan di mata Tuhan. Amin. Ya. Walaupun Yakub melakukan hal yang salah, tetap dia berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan sangat suka sekali kalau kita berdoa, kita menyebut, aku adalah keturunan Allahnya, aku keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Allahku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dan 3 nama tersebut disebut-sebut terus. Tuhan sangat berkenan kepada 3 orang itu, ya. Dan kebanyakan orang memandang orang negatif, ya, pertobatannya, ya, orang tidak percaya. Bahkan banyak orang yang menolak dia, ya. Perhatikan, ya. Kebanyakan orang-orang satu lagi, ya, tipe satu orang lagi, memandang orang itu kecil, orang biasa, orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, ya. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Perhatikan. Orang yang tidak berguna dan tidak mempunyai masa depan, betul? Dianggapnya orang itu remeh, dikecilkan, dianggap sampah orang itu. Tidak diperdulikan, ya, jadi sampah masyarakat, ya. Ingat cerita Yusuf. Dari orang yang biasa-biasa, Roh Tuhan selalu menyertainya. Sampai dia menjadi orang yang sangat berkuasa setelah Firaun. Amin. Bisa dikatakan dia adalah raja kedua, ya, setelah Firaun. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ingat cerita waktu Tuhan Yesus disalibkan. Di sebelah kiri dan kanannya, dan yang satu orang tersebut berkata, dia tahu bahwa Tuhan
Yesus akan datang dengan kerajaannya. Orang itu berkata, jangan lupa dengan dia, tolong ajak saya. Saya mau ikut engkau Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sesungguhnya saat ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Di surga bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, 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 amin. Tuhan selalu berbicara tentang masa depan. Tuhan tidak pernah berbicara tentang masa lalu. Tuhan mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Betul? Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami yang ada di kuburan. Kalau berbicara tentang Bapa kami yang ada di surga, bicara surga itu adalah masa depan. Apa yang Anda alami, apa yang Anda lalui, nikmati saja. Tuhan berbicara nanti, bukan sekarang. Tentunya indah pada waktunya, amin. Kalau Anda sekarang senang dan ujung-ujungnya Anda sengsara, buat apa? Ya. Kalau Tuhan tidak pernah mengajarkan kita tentang masa lalu dan berdoa tentang Bapa kami yang ada di kuburan. Dan orang-orang kebanyakan itu berpikiran tentang masa lalu orang. Ya, perhatikan. Saya katakan orang seperti itu, Anda tidak lulus. Anda itu yang di alam natural saja tidak lulus. Bagaimana tentang semua hal-hal yang Tuhan katakan di dunia supernatural, ya? Yang natural aja tidak lulus, bagaimana hal supernatural? Tentunya tidak akan lulus. Ada orang dikala orang sedang kesulitan ekonomi, dan seorang yang teman bersahabat sejatinya selalu setia menemaninya, bahkan memberikan support, dorongan, masukan, semangat agar dia tidak putus asa dan tetap berjuang dan semangat dan tetap maju. Sahabatnya itu selalu mendoakannya agar dia dan mendoakannya agar kesuksesan itu terjadi. Satu ketika kesuksesan itu terjadi, mulailah sahabatnya itu yang dulu itu mengalami kesulitan, dia menjadi orang kaya. Dia lupa dengan sahabat setianya yang menemaninya di kala dia susah. Bahkan dia meninggalkan saudaranya. Di kala saudaranya butuh pertolongan dia tidak mau menolonginya. Apakah itu yang dikatakan sahabat sejati? Manusia lebih mencintai uang. Uang dapat merubah sifat manusia. Jika Anda yang mendengarkan, bertobatlah. Janganlah berbuat seperti itu. Kau menyakiti hati sahabatmu. Karena sahabatmu jika dikala engkau sulit dalam kesulitan, dia menemanimu. Dikala engkau dalam kesuksesan, kau tinggalkan dia. Dia butuh pertolonganmu, tapi engkau tidak menolongi dia. Bahkan engkau lebih mencintai uang, mencintai mamon, dan melupakan saudaramu. Kau lupa, saudaramu itu sering membantumu, menemanimu. Dikala kau sedih, dia ada buatmu. Dikala kau susah, dia ada untukmu. Tapi dikala kau sukses, kau lupakan dia. Bertobatlah. Teman atau sahabat saudara yang sejati, itu kita bisa lihat dikala kita sedang mengalami kesulitan. Dia selalu ada untuk kita. Itu adalah sahabat sejati. Dan kesuksesan orang tersebut saat ini sukses, dan mulailah berdatangan temannya, banyaknya luar minta ampun. Semua itu berwajah ceria. Dan saudaranya dan orang tersebut sadar tidak sadar, orang-orang itu bermuka dua. Mereka berusaha di depan dia berbuat baik.
padahal mereka semua memanfaatkannya. Ya, kita tidak tahu orang itu ya apakah domba, apakah serigala. Betul? Bertobatlah ya. Jangan sampai engkau kacang lupa kulit. Ya. Ya. Jikalau engkau mengalami kesulitan, dia ada untukmu. Jikalau engkau kesuksesan, engkau lupa dengan dia. Ya. Jangan sampai amarah Tuhan datang kepadamu. Dan engkau dikembalikan di tempat semula. Dan baru kau ingat siapakah saudaramu yang sesungguhnya. Ampuni orang-orang seperti itu, Tuhan. Dan sadarkan dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Ya. Saudaranya yang membutuhkannya itu, membutuhkan pertolongannya itu, bukan bermaksud jahat. Tapi karena tidak ada jalan, dia harus bercerita dengan saudaranya. Karena dikala dia susah, dia ada untuk dia. Dikala saudaranya ini sedang susah, didekatin dia tidak ada untuknya. Apakah itu saudara yang baik? Ingat ya cerita Nabi Musa. Tuhan memberitahukan bahwa bangsa Israel itu telah menyembuh lembu tuangan yang terbuat dari emas. Tapi Nabi Musa malah marah-marah dan mengambil tongkatnya dan dipukulnya sebuah batu yang cukup besar. Sebanyak 3 kali pukulan ya sampai batu itu mengeluarkan air. Dan dipecahkannya dua loh batu hukum Taurat yang ditulis oleh jarinya Tuhan. Hukum Tuhan itu ya. Dan disuruhnya makan orang-orang yang menyembah lembu emas itu. Ya. Maka seketika orang-orang itu mati semua. Tuhan datang kepada Musa dan memarahi Musa. Musa, ya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Aku hanya memberitahukanmu bahwa bangsa Israel telah menyembah lembu tuangan emas dan tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan aku tidak pernah memerintahkan kepadamu untuk menghakiminya. Ingat, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Jadi Anda yang melihat orang yang dulunya bagaimana orang itu sudah bertobat, ya Anda mengomongin dia, Anda beginde, sama saja Anda menghakimi dia. Ya. Perkataan adalah harimaumu, ya. Kau ya, jika engkau memfitnah orang, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kata orang dunia. Ya. Perhatikan, amarah Tuhan datang kepada Musa, apa yang terjadi? Musa diberhentikan secara tidak terhormat. Ya. Janganlah engkau berbuat seperti itu. Sebelum saya masuk, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Sebentar ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Haleluya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup,
kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Amin Tuhan. Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan. ku sembahkan Makasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Ku serahkan hidupku kepadamu Untuk kemuliaan namamu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai sejati. Bapa, ku Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Amin Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Makasih Tuhan. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan
Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Engkau berharga, engkau berarti. Yesus, engkau berarti dalam hidup. Oh Yesus, engkau berharga dalam hidupku. Kini ku serahkan hati kami. Kini ku serahkan hidup kami sebagai persembahan bagimu yang kudus dan berkenan padamu. Oh Yesus, Tuhan, Engkau begitu berarti bagi hidup kami Tuhan. Engkau bernilai dalam hidup kami. Sebab itu ku persembahkan hatiku, hati kami bagimu Tuhan. Oh, hati kami dan hidup kami ku persembahkan bagimu sebagai
Tuhan, kami hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Semua yang mendengarkan diberkati Tuhan menjadi seperti apa Tuhan ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.